Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongannya. Allah berikan kekuatan iman sehingga Allah mudahkan kembali kita berkumpul pada majelis yang Allah cintai ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Allah Al-Qur'an, melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi kita dan ilmu pengetahuan bagi kebaikan bacaan Al-Qur'an kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini masih akan kita lanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Hasyr, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat ke-18. Insyaallah hari ini kita lanjutkan ayat 19 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-24. Baik, kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dal pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas tanpa diiringi dengan bunyi desis. Bukan kallazi, zi tidak ada desisnya. Al-zi, ya, sifatnya dal ini al-jahr, ya, inhibasu jarayan saut, tertahan aliran suara ketika mengucapkannya. Jadi tidak ada desis maksudnya. Bukan zi tetapi al-zi. Kalladzina nasullaha fa'ansa nun sukun bertemu sin, ikhfa, ya, mengucapkan nun sukun samarkan pada huruf sin, diiringi dengan bunyi dengung, dengungnya tipis. Fa'ansahum, kembali bertemu dengan hukum ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf fa, mengucapkan nun sukun bersiap kepada makhraj fa. Pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah bagian tengah. Ya, langsung masuk pada makhraj fa. Anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dipanjangkan, ya, jadi wawunya bukan waw mad, ya, bukan waw pemanjang. Jadi wawunya tidak berharokat, ini dilewati saja, langsung panjangkan pada huruf lam. Dibaca panjang 2 alif 4 harokat, ada mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, mad wajib mutasil. Ulaika humul fasiqun. Huruf qaf di sini sifatnya syiddah, ucapkan dengan tekanan yang kuat tanpa diiringi dengan nafas atau bunyi desis. Jangan diucapkan dengan lemah, bukan fasiku, bukan ku, ya, tetapi u, o, ti, u, humul
fasiqun. Ditutup dengan huruf nun maka tampakkan sifat tawasutnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Lam alif dibaca panjang satu ayun. La yastawi, yas sofir ya, bunyi desis pada huruf sin yang bersukun ya. Jadi hamas dan sofir bunyi desis dari huruf sin ini semakin kuat ketika berharokat sukun atau bertasydid. La yastawi, panjangkan dua alif, dua kali ayun. Huruf shad sifatnya isti'ala, irtifa'u aqsal lisan ila al-halaqil a'la, ya terangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Ini membuat suaranya naik dan bunyinya tebal. Beda dengan ketika sin sukun, bunyinya ringan ya, tipis karena lidahnya istifal, tidak naik ya. Namun bedakan ketika shad sukun, suara menebal ya. Namun shad di sini bunyinya juga berdesis sebagaimana huruf sin karena sama-sama memiliki sifat as-safir. Ya, coba bedakan. Kalau sin desis tipis, kalau shad berdesis namun bunyi yang keluar suaranya menebal. Karena ini merupakan pengaruh dari sifat isti'ala yang dimiliki oleh huruf shad. Ashabun nari wa ashabul jannah. Nun tasydid ghannah wa syaddadah, sempurnakan terlebih dahulu dengungnya, bukan jannah. Jannah ditutup dengan huruf ta marbutah, jannati, maka ta marbutah menjadi huruf ha, maka tampakkan sifatnya ha rakhawah. Jannah, jangan berhenti di huruf nun, jannah. Nah, tampakkan sifat huruf ha-nya. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Kembali bertemu dengan huruf shad sukun ya, tas'adus saut. Jadi suaranya naik ke langit-langit ya, menebal bunyi hurufnya dan diiringi dengan sofir desis. Bukan sekedar s ya. Ashabul jannati humul faizun. Mad wajib mutasil, panjangkan dua alif atau dua ayunan. Faizun, zu huruf zai ya, tampakkan sifat sofirnya, diawali dengan bunyi desis izu. Jangan ditekan terlalu kuat, maka nanti bunyinya menjadi seperti huruf jim. Faijun, desisnya hilang menjadi huruf jim. Atau jangan diucapkan dengan terlalu lemah, izun seperti huruf ya, desisnya juga hilang. Tampakkan sofir atau bunyi desis pada huruf zai. Faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
Waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, di sini harful lin, huruf lin ya. Lau, himpun bibir ke depan agar bunyi benar-benar lau ya, mengucapkan hurufnya dengan mudah tanpa ada tekanan lidah, bukan lau bukan ditekan lau, tapi mudah saja. Lau anzal, nun sukun samarkan pada huruf zai disertai dengan bunyi dengung. Dengungnya ringan saja. Lau anzalna hadzal getaran pada huruf ra ditebalkan. Karena sebelum ra sukun ada dhammah. Qur'ana 'ala jabalin ada kasrah tanwin bertemu lam idgham bila guna. Jabalin lin idghamkan, masukkan pada huruf lam. Jabalil ya. Tapi tidak boleh ditahan terlalu lama karena di sini la gunnah, tidak boleh sampai berdengung. Jabalin la ra'aitahu khashi'a. Ada gesekan di tenggorokan ketika mengucapkan kho, sifatnya isti'la, bunyinya tebal. Khoshi, huruf shin memiliki sifat tafashi. Udara yang dikeluarkan ini meluas di dalam mulut kita. Khoshi, bukan sekedar khosi ya. Udaranya menyebar di dalam mulut kita, tafashi. Khoshi, khashi'a, karena kita waqaf ain fathah tanwin, kita baca sebagaimana fathah biasa, panjangnya satu alif saja. Khashi'a. Baik, kita lanjut pada khashi'ah. Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Baik, karena kita ibtida dari khashi'an ya, memulai kembali dari khashi'an. An yang tadinya kita baca fathah biasa, maka ketika kita wasal melanjutkan khashi'an, ini tanwinnya langsung idgham masuk pada huruf mim. Khashi'an, dan sempurnakan dengungnya. Khashi'an mutasaddi'an min shin yang bersukun di sini lebih kuat sifat tafashinya ya. Tafashi intisyar riha fil fami, menyebar udara, angin di dalam mulut kita. Khash bukan sekedar khas, desis di ujung lidah, bukan ya, tetapi meluas di dalam mulut kita. Min khasyatillah, di sini lafaz Allah yang sebelumnya ada kasrah, maka bunyinya terkik. Tillah, bukan tillah ya. Khasyatillah, panjangnya boleh 1, 2, maksimal 3 ayun atau 6 ketukan. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Hati-hati mengucapkan lam sukun ya, jangan diseret atau dipantulkan. Bukan watilka, tilka, tidak boleh dipantulkan ya. Alirkan sebagian suara pada huruf lam sukun, tawassut namanya. Watilkal, tilkal
ya, bukan tilkal. Wa tilkal amsalu buat sukun, nampak sifatnya istitalah, ya, imtidadus saut. Ya, suaranya jangan dipantulkan, bukan nadribuha, ya, ya, pertemukan tepi lidah, ya, tepi lidah tempelkan pada gigi geraham bagian atas ketika mengucapkan huruf dhad, ya. Sifatnya juga isti'la, suara yang keluar ini menebal, ya, bo, bri, du, bel, nel, bukan nad, ya. Nadribuha linnasi, nun tasydid gunnah, dengungkan, linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Bersama. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Huwallahul ladzi la, panjangkan 2 alif 4 harakat mad jaiz munfasil. La ilaha illa, lam tasydid ditekan, ya, tapi suara jangan tertahan, bukan illa, ya, alirkan suara huruf lamnya, illa, tetap ada, innahu lahu. Jadi hu di sini ditutup dengan huruf waw. Kalau kita waqaf, ya, maka huwa. Waw yang berharokat fathah karena kita waqaf berhenti menjadi sukun, ya. Waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Membacanya innahu la, dengan hu panjangnya sama-sama satu ayun. Innahu alimul ghaibi wasyahadah. Diawali dengan huruf ain, ya. Ada terasa tekanan di wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Suaranya lunak saja. Bukan ya. Alimul ghaibi, tebalkan, ghaibi wasya. Huruf shin yang bertasydid semakin kuat sifat tafasyinya, menyebar angin di dalam mulut kita. Wasya, bukan wassa. Wasyahadah, dah, tak marbutah menjadi ha, ya, sebagaimana huruf ha, maka alirkan bunyi ha-nya, rakhawah sifatnya, bukan syahada, berhenti di huruf dal tetapi tampakkan sifat huruf ha-nya. Wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ra-nya bertasydid ditekan, ya. Yang pertama ditekan ra-nya, setelah itu tambahkan sifat takrirnya, irti'ad tarful lisan, ujung lidah bergetar. Namun di sini getarannya tafkhim, menebal. Huwar, bukan sekedar war, ya. Getarannya tebalkan. Huwar rahma, huruf ha sukun hamas, ya. Alirkan nafas. Huwar rahma, aliran ha-nya ini harus bersih. Ha, hi, hu, bah, bukan rakh,
bukan ada kedernya sebagaimana huruf kha. Huwar Rahmanur Rahim. Hin ditutup dengan huruf mim, tawassut huruf mimnya, ya, nampakkan huruf mimnya, bukan hin, ya. Hin kembali ke posisi makhraj pada huruf mim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Baik, ini sama dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Illahu huwa, maka waw menjadi sukun, ya, jadi panjangkan. Illahu, ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Baik. Lam sukun, ya, alirkan sebagian suaranya, ya, jangan dipantulkan. Ya. Al-Malikul Quddu. Ketika dal ini bertasydid ditekan, ya, ditekan membacanya. Ketika ditekan di sini ada suara yang tertahan. Ini sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf dal karena tekanannya sangat kuat. Ketika ditasydid ini hibas jarayan saut, tertahan aliran suara. Quddu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul. Hamzah sukun, ya, ini sama sebagaimana huruf dal, sama-sama memiliki sifat syiddah. Ketika disukun mi, suaranya tertahan, ya, tertahan dengan sempurna, makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga tidak ada suara yang mengalir, bukan tertahan, ya. Mu'minul Muhaiminul Azizul zi maupun zu pada pengucapan huruf zai ini tampakkan sofir, ya, desisnya. Azizul ba tasydid syiddah, tertahan ketika menekan hurufnya. Jabbarul Mutakabbir, ditutup dengan huruf ro-nya takrir, ya, tetap bergetar namun getarannya tipis karena sebelum ro di sini ada harokat kasrah. Mutakabbir, getarannya ringan. Subhanallahi amma yusyrikun. Pantulkan pada huruf ba yang sukun, ya, jangan subha. Subhanallahi amma yusyrikun. Kuatkan tekanan angin pada huruf shin yang bersukun. Menyebar angin di dalam mulut kita. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul
panjangkan huruf shadnya muso. Selanjutnya ditekan pada huruf waw yang bertasydid musaw, ya, sesuai dengan makhrajnya waw, ya, idgham syafatain, ya, himpun bibir ke depan musawwiru, tapi jangan ditahan, ya, karena ini tidak berdengung, bukan musaw, tidak ditahan, hanya ditekan sekali saja. Musawwiru lahul asma, sofirnya sin lebih kuat, lebih tampak ketika sukun atau tasydid. Asmaul husna. Nah, di sini kita panjangkan huruf nun, cukup satu alif saja. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ba tasydid ditekan, suara tertahan, ya, syiddah. Yusabbihu lahu ma hu, panjangkan satu alif, ya. Ini ditandai dengan dhammah yang terbalik, ini namanya silah qasirah, panjangnya satu alif. Lahu ma fis samawati wal ardh. Yang pertama fokus pada huruf ra yang bersukun, ya. Ra sukun sebelumnya ada fathah, berarti tafkhim, tebal. Ditutup dengan huruf dhad, ardhi, dhadnya sukun. Maka berhenti pada makhrajnya huruf dhad. Tertutup, ya, ditutup pada makhrajnya dhad, yaitu tepi lidah tempelkan pada gigi geraham atas. Menebal, semakin tebal. Ya, ra-nya di sini hukumnya tebal. Ditutup dengan huruf dhad yang sifatnya tebal. Wa huwal azizul hakim. Tampakkan huruf h-nya di sini, ya, jangan ngambang, sampaikan pada makhrajnya aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu, wa, hu, bukan wa, bukan wa, tapi wa, hu, wa. Wa huwal azizul hakim. Ditutup dengan huruf mim, ya, berhenti pada makhraj mim tawassut hin. Baik, alhamdulillah sampai sudah dengan ayat yang ke-24, ayat yang terakhir pada surah Al-Hasyr. Ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan. Silakan, Pak.